Bismillahirrahmanirrahim. At-tahliyah wat-tahliyah. Apa at-tahliyah? Apa tahliyah? Yanbaghi lil murid ba'da at-taubah yatakhalli 'an al-awsaf ad-damimah. Santri, murid, hai murid. Di sini murid. Murid itu adalah orang yang mengharapkan baik, menjadi orang yang sangat diharapkan kebaikan. Itu namanya murid. Tapi lebih spesialnya murid itu adalah dia yang mau sukses akhir. Allahumma amin. Adakah yang mau nggak sukses akhirat? Maka dengarkanlah guru bicara murid. Yang bagi lil murid, sepantasnya bagi kita semua setelah bertaubat adalah mengosongkan diri dari segala macam sifat tercela, mempercantik diri, menghiasi diri dengan segala sifat yang terpuji. At-takhalli mengosongkan diri dari sifat yang tercela, at-tahalli menghiasi diri dengan segala macam sifat yang terpuji. Di dalam jiwa seseorang itu ada nafsu. Ada nafsu. Di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita ada nafsu. Nafsu itu adalah yang bikin hidup lebih hidup. Jadi nafsu itu yang bikin hidup lebih hidup. Kalau tidak punya nafsu, yo mati. Apalagi jiwa muda, darah muda yang selalu Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam jiwa kita terdapat nafsu. Namun nafsu itu ada nafsu yang baik. Nafsu itu ada yang jelek. Kita ingin pintar, itu nafsu. Kita ingin lungo kaji umroh, itu nafsu. Kita ingin hafal Quran dan seterusnya, itu nafsu. Kita ingin bermaksiat, itu nafsu. Kita ingin pacaran, itu nafsu. Itu kita ingin kemewahan, itu nafsu. Kita ingin sah, itu nafsu. Asik. Nafsu yang baik apa saja? Itu sifat. Nafsu yang baik apa saja? Di dalam jiwa kita ada beberapa nafsu. Nafsu yang baik apa saja? Nafsu yang jelek apa saja? Yang tahu jawabannya tak tadekno bojoku. Kasih tahu jawab cari hari-hari. Monggo, yang mau jawab. Apa saja nafsu baik? Dermawan itu bukan nafsu baik. Saya minta nama nafsu baik, bukan sifatnya nafsu baik. Ya. Kalau kita itu namanya sifatnya nafsu. Itu sifatnya nafsu. Wah, berarti Anda sekalian belum layak jadi istriku. Sekarang kita ingin berbuat baik. Dengan nafsu yang jelek kita dimakcomblangi yopo carane tidak menjadi baik. Atau kita ingin berbuat jelek dengan nafsu yang baik dimakcomblangi yopo carane nggak jadi. Di dalam jiwa kita nafsu. Di dalam jiwa kita ada nafsu yang harus diperangi, dan juga di dalam jiwa kita ada setan yang selalu menggerogoti, menggoda.
Tapi kalau di dalam bulan Ramadan tak satu pun setan yang menggo. Karena setan semuanya dikerang, siksa kubur diset, barokahnya puasa. Jadi ketika ada orang di bulan Ramadan makan, saya terbawa setan, nafsu setan, saya terbawa godanya setan, berarti dianya yang setan. Ketika ada perawan di bulan Ramadan kok pacaran karena tergoda setan, berarti dianya yang setan. Kesero is. Apa saja nafsu baik? 1. Inna nafsala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa nama nafsu baik itu? Apa nama nafsu baik itu? Mutmainnah. Anda sudah mulai layak jadi mutmainnah, nafsu yang mengajak kita untuk kebaikan. Kedua, nafsu baik itu bernama nafsu buruk. Nafsu baik itu kedua namanya adalah nafsu zakiyah. Ki zaki, ini zakiyah. Itu zakiyah tak? Wah, Anda bukan cuma layak jadi tapi Allahumma shalli ala Muhammad. Itu nafsu baik. Pun nafsu jelek apa saja namanya? 1. Nafis. Nafsu jelek yang pertama adalah nafsu nafsu amma. Innan nafsala ammaratin bisu'i illa marrahima rabb. 1 adalah nafsu amma. Nafsu amarah, nafsu yang selalu karepe dhewe. Sing karepe dhewe. Makane Rasulullah ngendika, "Idza tamassaktum la yadillu abada." Saya tinggalkan 2 pusaka yang apabila kalian berpegang teguh pada 2 pusaka tersebut maka tidak akan pernah tersesat. Al-Quran dan Al-Qanunul Islam, peraturan undang-undang Islam. Dengan kata lain kita harus patuh, ojo karepe dhewe. Biasa wedok jadi istri kedua, ketiga, keempat itu sudah biasa. Cuman aku tak biasa. Nggih napa badan? Sudah kodratnya, tapi harapan semoga pertama dan terakhir. Jangan yang pertama, karena kalau yang pertama masih ada yang terakhir. Jangan yang nomor 1, karena kalau yang nomor 1 berarti ada yang nomor 2. Gitu. Inta nuril amali, inta awal wasani. Apa terusan lagu? Ya wis Kak. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 nafsu amma. 2 nafsu lawama. Apa nafsu lawama? Maidud. Selanjutnya adalah mau'idatus sayyi'ah. Maidu. Nyocot. Naudzu. Di antara nih akeh ngomong. Ngoten. Itu nafsu jelek. Jadi di dalam jiwa kita seakan wajib, bukan cuma seakan, memang wajib punya nafsu.
Punya nafsu. Kalau tak punya nafsu, yo matilah. Makan tak nafsu, minum tak nafsu. Ya kan? Tidur tak nafsu. Istri tak nafsu, suami tak nafsu. Kalau sudah makan minum tak nafsu, kira-kira kuat. Yo bebe kak kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun itulah giringane bagaimana caranya nafsu kita menjaga kita kepada yang terbaik gitu. Bagaimana caranya kita menggiring nafsu kita menuju yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya at-taubah itu adalah getun tidak mengulangi perbuatan dosa. Selanjutnya maka harus hati dikosongkan dari sifat yang tercela. Ketika hati kita sudah dikosongkan dari sifat yang tercela, agar supaya tidak ditempati lagi, maka harus dihiasi dengan sifat yang Maka bab kita kali ini adalah at-takhalli wa tahalli, mengkosongkan diri dari sifat yang tercela. At-tahalli, menghiasi diri, mempercantik diri, mempertampan diri dengan segala sifat yang terpujilah wahai para bari-bari. Sifat yang tercela itu apa saja? 1. Hasud. Apa sih hasud? Mengharap kenikmatan yang ada pada orang lain itu segera hilang. Karena di dalam hadis atau pepatah, al-kafiru yahsudu wal mu'minu yubghidu. Orang kafir itu mengharap, atau orang munafik itu mengharap kenikmatan yang ada pada temannya segera hilang. Orang mukmin mengharap kenikmatan yang diraih oleh teman, aku pun bisa menggapainya gitu. Orang munafik yahsudu, selalu hasud, selalu ingin kenikmatan yang digapai oleh konconi segera hilang. Lek wong mukmin ingin segala kenikmatan yang telah digapai oleh konconi segera aku bisa terwujud. Allahumma amin. Makanya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan. Koncone ono umroh ya apa carane kita segera umroh. Koncone apal Quran ya apa carane kita segera apal Quran. Koncone apal alfiyah ya apa carane kita segera apal alfiyah. Koncone dadi bojone bari ya apa carane sampean segera juga muncul menjadi Al-Fatihah. Sing endi gurek? Kok ngipot? Allahumma shalli ala Muhammad. Menjadi bojone bari kira-kira kebaikan apa kebaikan? Kok gak gelem loh? Dari ausaf tersebut, ausaful mahmudah, ausaful madmumah, akhirnya Allah SWT memberi pilihan. Makanya hidup ini pilihan. Ada surga, ada neraka. Ketika kita memilih kebaikan berarti kita menggapai insya. Kenapa? Karena kebaikan ini identik dengan Ketika kita memilih kejelekan maka neraka. Kenapa? Karena kejelekan identik dengan neraka. Walaupun ending akhirnya adalah qada Allah Subhanahu, ketetapan Allah Subhanahu. Ya namanya pilihan ya sulit. Namanya pilihan kalau pemberian gampang. Cobamu ono wong edan ngelamar sampean, ono cak bari ngelamar sampean, sing ndi sing mbok diterima? Hah? Iya ya, nyene gak iso milih are-are iku. Wonten milih cak bari iki wong wis tuwek. Milih wong edan bojoku gendeng. Namanya pilihan ya susah, sulit. Tapi ingat bahwa kebaikan insya Allah mengantarkan kita pada kebahagiaan akhir. Kenapa? Karena Rasul telah menerangkan demikian. Karena Allah SWT telah berfirman, hal jazaul ihsan illal tiada lagi imbalan bagi yang berbuat baik kecuali
kebaikan. Kalau kita gak yakin nang iku, yakin nang apa? Lah ngoten nah, sudah sering saya bilang masa kalah dengan wong kafir. Wong Kristen iku lho, begitu ayah ibunya meninggal dunia, mama papa tenang di surga. Iya kan? Padahal sebelum disemayamkan saja, sebelum kubur sudah dibakar ambil anak dewi. Ngono diarani tenang di surga. Lah kita lah kita Allah SWT yang sudah menetapkan hal jazaul ihsan lillal ihsan. Ini hal bukan fungsi pertanyaan, tidak. Tapi pernyataan tiada lagi bagi dia yang berbuat baik mesti imbalannya baik. Maka di dalam taklim berbunyi da'il mar'i la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfi ma fi wa ma huwa fa'ilu. Seseorang tidak usah dibalas kejelekannya. Kenapa? Karena dengan sendirinya dia akan double kejelekannya. Satu, akibat ia berbuat jelek. Kedua, maka dari dia berbuat jelek mesti dibalas kejelekan. Tidak usah balas kejelekan. Sudah orangnya elek kok tambah balas elek. Yo kuadrat elek enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh orang yang berbuat baik mesti ambil Gusti Allah diberi kebaikan. Aku gak tutulan jamu enggak. Aku nerang ngono lho. Ustaz apa? Kok koyo yo sampean? Apa sih? Sampean dhewe lho belum tentu mati ini masuk surga. Iya, siapa sih ngomong aku yakin masuk surga? Tapi aku kan berharap. Nggih mboten? Kita kan bisa berharap. Tapi bukan HHC, harap-harap cemas. Gitu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku, kan ku beri. Itu kan juga firman Allah. Masa ragu akan firman Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Dan yakinlah bahwa kalau kalian semua menjadi istrinya Bari, maka kalian akan jadi istrinya bukan akan bahagia. Siapa yang menjamin bahagia? Benten pun demikian celotehan. Lanjut. Satu hasud. Apa sih hasud? Hasud itu yaitu tadi adalah ingin kenikmatan orang lain segera pudar, segera hilang. Sekali lagi, makanya pepatah atau hadis itu berbunyi al-munafiqu yahsudu wal mu'minu yubghidu. Orang munafik atau orang kafir itu ingin selalu hilang kenikmatan yang digapai oleh oleh saudara-saudarani. Tapi orang mukmin ingin selalu bisa sama. Makanya Allah SWT mengajarkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Apa ayatnya rek? Sabiqu ila maghfiratin min rabbih. Ya bang? Ya apa ayatnya? Nah, kalau yang apalagi layak betul jadi istri aku. Ayo, apa? Ayo bang. Al-ayah. Selamat kalian semua, tidak ada yang layak. Pun. Yang kedua dari hasud adalah apa? Al-hikdu. Apa hikdun? Dendam kusumat. Al-hikdu adalah dendam. Idmarul adawat wal baghdha. Selalu mangkel. Hikdu itu selalu dan selalu mangkel. Akhirnya dari mangkel at-taqatu, memutus hubungan. Omo gak kanca nambiku apa welek kok. Awakmu ayu ta? Nggih mboten. Lah ngono biasane sifate. Kulo sak kanca sampean sak kampung anu mo apa iku elek kok awakmu ayu. Masya Allah. Iku sudah kategori hikdu. Mo iku ngenditan seumpama awakmu gak ngenditan. Wong padha ngenditan. Masane waktu awakmu lah ngentit. Lah saiki wayahe sekolah kok turu, lah ngentit waktu. Nggih no mboten? Nggih.
lowong uang jajan harus habisnya harus 1 bulan, lah kok 20 hari sudah habis, lah ngentit. Lah podo ngentitan, sesama ngentitan kok saling mendahului. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu mazmumun, kai lo. Kenapa? Karena dari baghdha lah akhirnya timbul rasa dari baghdha, dari permusuhan akan timbul sifat hasud. 1, 2 akan timbul yang namanya ganyo. 3 tatabul aurat, selalu meneliti kejelekan orang lain. Padahal nyata jelas gajah di pelopak mata takkan pernah tampak, tapi semut di seberang lautan akan selalu kejelekan segede apapun yang ada pada dirimu tidak akan pernah kau baca, tapi kejelekan sekecil apapun yang ada pada orang lain selalu dibaca. Padahal yo iku mau awakmu turuan kok nyenene wong. Awakmu kongkon apalan gak gelem kok nyenene wong. Awakmu jemaah ora gelem kok nyenene wong. Ngoten. Ini kan senior kabeh yo. Ini kan senior kabeh. Yo kan grupe sampean kan senior kabeh wis berarti sampean senior. Ngono lho kok maido to nang arek-arek bawahane. Lah piye? Ya kan? Mangkane ndak usah maido. Le ono bawahane sampean iku mau gak patuh pada peraturan, yo nangis awakmu nang Gusti Allah. Lan jane awakmu gak patuh nang peraturan. Ngono lho, baru akan terasa indah. Lah awakmu nang arek muka iku kok salat ae ora gelem. Wis awakmu wis gak ngurus ya dosa. Ngoten dosa. Iku nang bawahane, nang koncone sakmono ugi, nang adike iya, nang ponane iya, nang ibuke iya, nang pale-padene iya, ya apa ta? Padha dosane lek gak ngereken. Nanti kudu direken. Walaupun dalam doa kok dipaidut tok. Angel wis angel. Ngono ta rek? Akhirnya, kamu harus setiap dikirim nyetor jajan nang aku. Kok noleh nang iku, aku cuma contoh. Kamu setiap kirim harus nyetor jajan. Awas lek nyetor ya. Tak lapor nang welek nang keamanan. Lah angel. Ngono ta rek? Mboten apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tatabu'ul aurat, selalu mengoreksi kejelekan orang lah. Kejelekannya sendiri gak direk. Wis tahu itu adikmu, tapi gak direken, dijarno ae, gak ngaji dijarno, gak salat dijarno. Paling-paling kok dikandani nang wong liya. Iku lho, adikku gak gelem salat, gak gelem ngaji. Lah piye? Lah padha ambek nuturi awakmu keelekane. Iku lho ponanku gak salat-salat gak ngaji-ngaji. Lah padha mbek nuturne keelekanmu. Ngoten. Nggih napa mboten? Jadi harus minimal dalam kalau bisa di kuping lek gak gelem salat. Ngoten. Dari itu, dari rasa permusuh, dan kata lain dari rasa mangkel. Dari rasa mangkel timbullah palak. Harus nyetor sampai dibasul masailkan. Ngono arek. Masya Allah. Na'udzu. Selanjutnya adalah al-kibr. Apa kibr itu? Sombong. Kaila. Sombong itu hanya dimiliki Allah Subhanahu. Wong sombong lho nang awake dhewe gak nggih no mboten? Ngerti kon sapa aku. Ya mbolong awakmu dhewe takon nang aku. Awakmu dhewe lho takon nang aku. Ya aku yo gak ngerti, lha sing duwe ae ora ngerti. Lah ngoten nah. Jadi ojo aku kai la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal
kibri mithqala habbati minal kibr, di dalam yang lain mithqala dzarrati minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya terbersit sifat sombong walaupun sebesar beratnya biji walaupun sebesar beratnya timbangan semut putih. Ya wis podak wis, walaupun seberat timbangannya pasir piro yo mekano timbangan nih. Dengan kata lain, sekecil apapun sifat sombong mengantarkan pemiliknya kepada neraka. Na'udzu. Itu berapa sudah sifat jelek? 3, semuanya mengantarkan ke neraka. Sifat jelek gak ada yang mengantarkan ke surga gitu. Jadi sebesar beratnya timbangan pasir itu bukan sekedar pasir, bukan pasir putih, enggak. Kalau pasir putih kan di tonggone iki ya ti dendi pasir, bukan sekedar, tapi ini pasir Jabal Malaikah, pasir yang ada di Gunung Malaikat. Di mana? Di mana? Di Madi. Allahumma amin. Semoga kita semua bisa suan. Amin. Gunung itu di Mekah ya bebatuan, tapi satu gunung ini gunung pasir, tidak kotor mulai biyen sampai saiki, nggak ada sampah, yakni Gunung Malaikat. Kenapa kok dinamakan Gunung Malaikat? Karena waktu perang Badar Allah SWT menurunkan malaikat di gunung ini gitu. Nah itu pasirnya selembut sutra. Lalu satu biji pasir itu piro timbangane gitu, bukan pasir kene. Dengan kata lain, sekecil apapun sifat sombong mengantarkannya ke neraka. Na'udzu. Makanya kita banyak-banyak istighfar. Ngoten. Ya. Bon, selanjutnya adalah al-ujub. Apa ujub? Ujub iku mi padha ambil sombong. Mi padha ambil sombong. Ujub iku sidhamun ni'mati ma'as nisyani idafatiha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Apa isi dom ujub iki? Spesialnya adalah kenikmatan yang diterima, tapi lupa bahwa kenikmatan itu ada yang memberi. Makanya Rasulullah SAW mengendika, salah sumuhlikat, ada 3 komponen yang menghancurkan. Sahbun muta, 1 medit sing dimiloi, al-bakhilu syajaratun finnari wa furu'uha mutadalliyatun fid dunya. Medit itu merupakan pohon di neraka. Medit merupakan pohon di neraka, ranting-rantingnya gelantungan ono di dunya. Man tamassaka bi, siapapun yang berpegangan dengan namanya medit, qadaha ilan nar, mesti akan diseret ke neraka. Nah itu al-bakhilu fin nari wa in shalla wa in shoma. Medit neraka masuk wispo tetap neraka. Na'udzu billah. Itu sahun muta, hawa muttaba, mengikuti kesenangan nafsu. Jadi hawa ini nafsu jelek yang diikuti, selalu ingin pacaran, selalu ingin zina, selalu ingin nyolong, selalu ingin menculik bayi, menculik anak-anak, menculik perawan, menculik janda, menculik emak-emak. Na'udzu. Itu hawa muttaba namanya. Selanjutnya adalah ijabul mar'i binafsi. Yang ketiga yang menghancurkan seseorang adalah ijabul mar'i binafsi, gumun nang awake dhewe, tanpa lupa siapa yang dengan lupa siapa yang menciptakan, dengan lupa siapa yang memberi. Makanya kita kalau ingin membicarakan nikmatan, fa amma bi ni'mati rabbika
Tahaddus binima alhamdulillah. Aku lurek winginane apa tak embung, aku cuman ngekei contoh ngene lho. Aku lurek winginane anu rek apa digonceng Cak Bari. Asik. Sapa iku? Nafa. Allahumma amin. Loh melu amin areke. Oh arek iku tibake alhamdulillah. Loh melu pisan. Fa temenan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nonton bakhil ria ila akhirih. Cukup di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya tanya jawab tapi tak tutup dulu nggih. Mugi barokah manfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah. Amin. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Amin. Yang ikut ngaji semoga juga ikut ketekan hajat. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.